Allah yang Maha Rahman menyiapkan segala kebutuhan hidup bagi setiap makhluknya yang berada di bumi. Mentari dengan setia bersinar, menghangatkan sekaligus memberi manfaat untuk kehidupan. Oksigen tersedia melimpah di sekitar permukaan bumi dan bukan di luar angkasa, karena kehidupan makhluk pada umumnya berada di sana. Demikian pula air, kumpulan molekul yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ini banyak tersedia di bumi. Tidak hanya di permukaan tanah atau di dalam tanah, tetapi juga di atmosfer berupa uap air yang biasa tampak sebagai awan. Menurut ilmuwan sains, muasal kehidupan makhluk di bumi adalah dari air. Ada 3 teori yang mereka kemukakan untuk mendukung argumen itu. Pertama, adanya kehidupan di bumi bermula dari munculnya reaksi rantai kimia yang panjang dan kompleks. Rantai kimia tersebut dipercaya dimulai dari air laut. Kedua, peranan air dalam kehidupan diasosiasikan dalam bentuk bahwa semua makhluk hidup berasal dari cairan sperma. Sperma berasal dari saripati makanan, dan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Ketiga, air menjadi unsur penting agar makhluk dapat bertahan hidup dan menjaga kelangsungannya. Hingga sebagian besar komposisi tubuh makhluk hidup adalah terdiri dari air. Temuan yang dikemukakan oleh sains tentang muasal kehidupan yang bermula dari air juga dijumpai dalam Al-Quran sebagai berikut. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam Al-Quran kata alma yang bermakna air dan hal-hal lain yang berkaitan dengan air seperti hujan, sungai, laut dan mata air disebutkan lebih dari 200 kali dalam berbagai ayat. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut, Al-Quran juga menjelaskan berbagai manfaat air dan fungsinya di alam. Misalnya, air sebagai penopang kehidupan makhluk di bumi, air sebagai sarana bersuci, daur hidrologi air, ataupun air sebagai sarana transportasi, seperti firman Allah. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surah Ibrahim ayat 32. Dalam Al-Quran kata Al-Bahr yang bermakna lautan, samudra ataupun sungai. Al-Bahr dalam Al-Quran setara dengan 71,1%. Sedangkan kata yang bermakna daratan diulang sebanyak 13 kali setara dengan 28,9%. Hasil penjumlahan tersebut selaras dengan temuan sains modern bahwa lebih dari 71% permukaan bumi ditempati air, sedangkan sisanya kurang dari 29% adalah daratan. Kesesuaian perbandingan antara kata lautan dan daratan dalam Al-Quran dengan hasil perhitungan sains bukanlah sebuah kebetulan. Karena Al-Quran adalah firman Allah, Tuhan yang mengetahui secara detail semua makhluk ciptaannya.
Hal itu sekaligus menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran dan kebenaran kandungannya. Keberadaan air di bumi adalah sebuah keistimewaan. Mengapa Allah menempatkan manusia di planet bumi, bukan di tempat lainnya? Karena di planet ini, Allah telah menyediakan sarana-sarana penopang kehidupan mereka. Salah satunya adalah air. Bagi manusia, air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat vital. Ketergantungan hidup manusia pada air tercermin pada besarnya kadar air dalam tubuhnya. Selain sebagai penunjang hidup manusia, Al-Quran juga dengan jelas menyatakan bahwa air sangat berperan dalam berbagai proses kehidupan di bumi. Interaksi antara air, mineral, dan zat-zat lainnya di tanah menjadikan beragam makhluk hidup tumbuh dan berkembang dalam sebuah proses metabolisme yang menakjubkan. Dengan adanya air di dalam tanah, benih tanaman akan mengalami perubahan enzimatik sehingga dapat membelah, mengeluarkan akar, menumbuhkan tunas, hingga daun-daunnya yang beraneka warna. Air harus dihayati sebagai anugerah besar dari Allah yang harus disyukuri. Manusia dipersilahkan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan konsumsi, irigasi, ataupun bersuci, namun tidak boleh berlebihan. Bahkan secara eksplisit, ajaran Islam juga mengajak umatnya untuk memelihara sumber daya air seraya memperhatikan keberlanjutannya. Misalnya, dengan anjuran menanam pohon sebagai sistem filtrasi dan penyimpanan air bersih di dalam tanah, dilakukan oleh umat manusia, khususnya kaum muslimin yang menjadi komunitas paling berkepentingan terhadap keberadaan air bersih di bumi, karena air bersih adalah salah satu sarana ibadah mereka yang utama. Wallahu a'lam. Take me home, take me home.